Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil miniatur fisika kami dari kelas 11 MIA 6. Untuk itu di dalam presentasi ini kami dari kelas 11 MIA 6 menggunakan 3 tema. Yang pertama ada penyebab, dan yang kedua ada dampak, dan yang ketiga ada penanggulangan. Untuk itu saya akan menjelaskan yang pertama. Tema pertama yakni tentang penyebab. Pada kesempatan ini, di dalam miniatur ini, apa yang menjadi penyebab dari pemanasan global? Yang pertama ini adalah dari industri, yang dimana industri ini mengeluarkan asap dari terobong asapnya ini sehingga menghasilkan kabut asap yang dapat menyebabkan polusi udara. Dengan adanya polusi udara ini dapat menyebabkan karbon dioksida, monoksida, dan gas metana yang dapat merusak kesehatan tubuh manusia. Dan yang kedua ada tentang kota, gedung, serta permukiman atau penduduk yang ada di kota ini. Dengan adanya permukiman ini terjadilah kepadatan penduduk yang dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, seperti ini ada banyak sekali kendaraan bermotor, bermobil, serta sebagainya. Ya, inilah yang penyebabnya terjadinya pemanasan global, dikarenakan asap kendaraan inilah terjadinya karbon monoksida dan dioksida serta gas metana yang dapat menyebabkan kerusakan dalam tubuh manusia. Dan yang kedua atau tema yang kedua yakni ada dampak. Dampak inilah yang bisa menyebabkan pemanasan global, seperti halnya hutan gundul, penebangan hutan ini. Nah, inilah ulah dari manusia yang dapat terjadinya dampak pemanasan global dikarenakan yang awalnya itu hutannya hijau. Nah, akhirnya penyebabnya itu tadi, dampaknya manusia terhawa nafsu sehingga menebang pohon menjadi gundul lah ini. Akhirnya penghijauannya akhirnya menurun, lahan hijaunya menjadi turun. Dan ini yang kedua adalah pada dampak, itu ada gunung meletus. Gunung meletus inilah yang bisa dampak jadi pemanasan global juga, dikarenakan apa? Dengan gunung meletus tadi, gas yang ada di dalam lahar ini meletus sehingga menghasilkan asap-asap atau kabut asap yang meliputi di lingkungan sekitarnya, dapat menyebabkan polusi udara juga serta pemandangan penglihatan pada manusia. Dan yang ketiga dalam tempat ini adalah hutan gundul. Dan gundul inilah yang bisa menyebabkan banyak sekali dampaknya ya, yang dapat mempengaruhi hutan gundul ini ya, juga diulah oleh manusia. Kenapa? Manusia ini juga terbawa nafsu, dikarenakan penghijauannya yang seharusnya hijau untuk menampung apabila ada hujan ya turun, akhirnya tidak bisa meresap ke dalam tanah. Dan yang ketiga ini adalah limbah. Ini adalah limbah dari pabrik sehingga warnanya harusnya biru menjadi keruh atau kotor dikarenakan dari limbah pabrik ini tadi. Tadi mohon maaf tadi salah kataan, bisa jelaskan. Karena itu saya jelaskan baru ini. Baik,
pada penjelasan yang keempat, yaitu pada dampak pemanasan global, yaitu adalah mencarinya es salju. Nah, dengan yang awalnya bentuk salju ini ya misalnya putih, dengan pemanasan global tadi akhirnya air saljunya tadi mencair, sehingga mengenai pantai. Nah, pantai inilah seharusnya tempat untuk santai, akhirnya tercemarnya cairnya air salju tadi. Oke, baiklah, saya akan melanjutkannya. Dan pada pembahasan yang terakhir, yaitu pada penanggulangannya di dalam ini miniatur kami, yaitu ada kincir angin. Apa sih kegunaan dari kincir angin ini? Kegunaannya yaitu untuk membangkit listrik ya, atau disebut dengan PLTA, pembangkit tenaga air atau angin. Nah, dengan adanya kincir angin ini daya listriknya itu tadi mengalir ke pedesaan, yang dimana awalnya itu pedesaan ini belum ada lampu. Nah, untuk bisa menghemat listrik dan agar tidak terjadi penyebab maupun dampak pemanasan global, nah, terjadilah dari pihak pedesaan ini menuangkan atau mengusulkan dengan adanya kincir angin tadi bisa terseret ke dalam air ini, lalu masuk ke dalam listrik yang ada di pedesaan ini. Sebenarnya pedesaan ini ada banyak sekali ya isi dari penanggulangannya. Itu ada Pak Tani. Pak Tani lagi sedang membajak sawah atau lagi memanen. Dan yang kedua ada apa ini? Domba. Ada domba. Nah, ya ini ya, kenapa ada domba? Sebab untuk makanannya. Dan yang kedua lagi, petani ini sedang melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang awalnya kering, akhirnya para petani berjuang untuk melakukan reboisasi agar pemanasan global tidak terjadi. Seperti menanam sawah, menanam tanaman-tanaman yang berguna lah, intinya gitu. Dan yang ketiga ini adalah tempat untuk para petani istirahat. Oh iya, ini ada bendungan. Bendungannya kegunaannya tak tahu apa. Yang ada dua nih ya bendungannya, ada yang tidak kena limbah dan ada yang kena limbah. Yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama yaitu terkena limbah dikarenakan ada polusi dari pabrik, dan yang kedua ini adalah limbah yang bersih yang tidak terkena polusi dari industri, sehingga airnya ini mengalir, dan setelah mengalir menujulah ke tempat untuk para petani untuk mengambil air atau irigasi. Airnya itu diambil untuk melakukan irigasi ke tanaman dari petani ini. Dan tempat yang keempat yaitu ada rumah-rumah tempat penghuninya para petani atau para pedesaan, yang dimana para pedesaan itu menerapkan pola hidup sehat agar tidak terjadi pemanasan global atau global warming yang dapat merusak kehidupan dunia atau kehidupan dalam sehari-hari. soalnya ya Allah putar tapi gak iso koi
Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya adalah perwakilan dari kelas 11 MIA 6. Oleh karena itu, apabila ada salah kata ataupun kalimat yang tidak mengenakan ataupun ada kekurangan dalam menjelaskan presentasi yang saya buat ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Muhammad. Baik.